juga waktu di manga, tapi setelah lihat animenya, akhirnya kita melihat nih wujud dimana ketika si nenek Kurozumi Higurashi berubah menjadi satu karakter tertentu, dimana dari manga saja sebenarnya sudah sangat mirip dengan Shiki. Tapi bahkan di anime dia mempunyai rambut yang sama banget dengan Kenjishi no Shiki ini. Oke lah, ini untuk sedikit preview saja, kita akan bahas dulu dan sedikit mundur ke belakang. Oke. Kedua orang tua ini memang diketahui sebagai anggota dari klan Kurozumi. Dan si nenek Higurashi ini menceritakan dahulu nih keluarga klan Kurozumi ini memang berniat menguasai negeri Wano Kuni, di mana sebelumnya klan dari Kurozumi ini ingin menjadikan dirinya seorang shogun di Wano Kuni ini, padahal kita pun tahu negeri Wano ini sudah berada di bawah klan Kozuki yang jelas dari zaman Void Century. Tapi karena perjumpaan tersebut gagal, akhirnya klan Kurozumi ini dinyatakan sebagai klan kriminal. Nah, sepertinya saat itulah Kurozumi Higurashi ini atau si nenek tua ini meninggalkan negeri Wano Kuni. Jika dilihat dari timeline, dia ini kemungkinan kembali ke Wano Kuni kurang lebih 41 tahun yang lalu lah. Ketika dia bertemu dengan Orochi, sang cucu dari Kurozumi yang berusaha membunuh shogun sebelumnya. Dan dengan segala pengalamannya dari luar Pulau Wano Kuni, dia pun akhirnya menyuruh Orochi untuk mengumpulkan uang dan membuat pabrik senjata agar dia bisa menjadi shogun dan memberinya buah iblis yang menurut saya sangat luar biasa. Yaitu buah iblis Mythical Zoan. Untuk modelnya belum tahu, tapi kemungkinan itu model Yamata no Orochi. Dimana kakek tua Kurozumi ini dia mempunyai buah iblis Bari Barinomi yang sekarang dimakan oleh Bartolomeo. Jadi udah jelas lah untuk si kakek ini pasti dia sudah mati karena buah iblisnya sudah dimakan oleh orang lain. Dan untuk si nenek ini alias nenek Higurashi, dia memakan buah iblis Mane Manenomi yang sekarang dimakan oleh Bon Clay. Dan ini juga nih yang banyak banget kalian katakan di video review, terutama setelah munculnya chapter terbaru di chapter 1007 karena Oden kembali muncul di situ. Banyak yang bilang bahwa nenek tua inilah yang berubah menjadi Kozuki Oden. Tapi ingat, orang ini, si nenek ini sudah mati. Kan di flashback anime kita melihat dia menjadi Sukiyaki, dia pun menjadi Oden. Tapi sekarang dia sudah mati dibunuh oleh Kaido. Karena toh hal paling jelas juga kan sekarang buah iblisnya dimakan oleh Bon Clay. Oke, dari sini clear ya, dia ini sudah mati. Jadi sebenarnya dari kedua kakek dan nenek Kurozumi ini, di mana ketiga buah iblis yang mereka dapatkan ini saja sudah merupakan buah iblis yang cukup dikenal. Yang berarti mereka ini adalah para pendahulu dari Bon Clay dan Bartolomeo sebelumnya yang sudah saya katakan tadi. Dan untuk Kurozumi Higurashi, menurut saya dia ini benar-benar hebat, mungkin lebih hebat dari Bon Clay dalam kemampuan menyamarnya. Dia bahkan hebat sekali ketika berubah menjadi Kozuki Oden dan Sukiyaki dalam usaha mempromosikan si bangsat Orochi. Tapi yang mungkin berbeda adalah kenapa Higurashi ini jika berubah dia tidak perlu menyentuhnya dengan tangan kanan, itu untuk kembali ke mode normalnya lagi. Yang berarti dia dapat berubah sesuka hati dia ini. Dan menurut saya itu benar-benar sangat overpower sekali jika kekuatan Mane-Mane bisa seperti itu. Apakah itu berarti dia ini sudah berada di level yang berbeda dibandingkan dengan Bon Clay ini? Serta dari perkataannya juga sepertinya dia tahu tentang hal-hal yang terjadi di luar Wano Kuni. Mungkin seperti world government atau pemerintahan dunia, bajak laut, dan lain-lain. Dan dia juga bahkan berubah menjadi Shiki yang seperti saya katakan juga di awal. Nah ini yang cukup menarik nih. Apakah jangan-jangan dia ini sebelumnya anggota dari bajak laut Rocks ya? Karena toh bajak laut Rocks kan memang terkenal sebelum 38 tahun yang lalu. Dan kita pun tahu bajak laut Rocks ini sangat kental sekali dengan Wano Kuni seperti yang sudah berkali-kali saya katakan juga. Dimulai dari sebelum Wano Kuni, Rocks ini dikatakan dan di tengah arc juga lagi-lagi dia dimunculkan dan baru-baru ini dia dimunculkan lagi kata-katanya bersama dengan Kaido dan Big Mom. Yang berarti Rocks ini memang sudah melekat dengan kata-kata atau insiden yang akan terjadi di Wano Kuni ini. Dan di lain sisi, apakah kira-kira ada klan Kurozumi lain ya yang memang saat ini berada di luar Wano Kuni? Nah menurut saya, hal ini pasti akan ada hubungannya dengan bajak laut Kurohige. Ya benar, kenapa harus dari Luffy semua orang-orang yang terjadi dan berhubungan dengan karakter-karakter yang penting? Untuk Kurohige ini yang memang sudah digadang-gadangkan akan menjadi ultimate atau main villain dari Luffy ini,
kemungkinan dia juga harus mempunyai sesuatu karakter yang ada hubungannya dengan sejarah yang cukup dalam. Ya, selain yang akan saya bahas juga nanti nih tentang siapa dari Kurohige yang bisa membaca poneglyph. Kita akan masuk di sini dulu, ada orang yang keturunan dari Wano Kuni dan itu adalah Shiryu atau Shiryu. Bukankah sangat aneh kenapa dia mempunyai sebutan Shiryu si hujan atau Shiryu of the rain? Sebutan ini sangat mirip sekali dengan sebutan para pendekar pedang di Wano Kuni alias para samurainya. Mulai dari Raizo of the Mist, Kikunojo of the Lingering Snow, atau bahkan Hyogoro of the Flower. Dan hal pertama yang Shiryu lakukan ketika keluar dari selnya, dia mengeluarkan jurus yang bernama Kiri Sute Gomen. Itu pun sering terjadi dan diterjemahkan menjadi sah untuk membunuh seperti yang Shiryu katakan setelah menebas para anak buah Impel Down. Di mana hal itu biasa disebut sebagai penghormatan samurai, di mana pada zaman dahulu samurai ini boleh membunuh rakyat jelata jika ada orang yang tidak hormat kepadanya. Dan ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di Wano Kuni saat ini. Mungkin contohnya seperti Yokozuna Urashima lah. Dia mengaku dirinya seorang samurai, jadi dia bebas melakukan apapun kepada para rakyat jelata yang lain. Serta nama pedangnya juga adalah Ryu. Ryu ini adalah salah satu Meito atau pedang yang terkenal nih. Pedang ini termasuk ke dalam pedang terkutuk juga dengan bentuk yang sangat unik. Ini termasuk ke dalam 21 pedang terbaik sama seperti Enma, Susui, Ame no Habakiri, dan Wado Ichimonji. Jadi pedang Ryu ini yang dipegang Shiryu termasuk pedang yang luar biasa kuat loh. Serta dari pakaian Shiryu ini dia sangat mirip sekali dengan kebudayaan Jepang pada zaman dahulu. Pertama, pakaian para penjajahnya lah, kurang lebih sama dengan setelan dari Shiryu inilah. Dimana itu menjadi pakaian khusus di Impel Down kan, tapi sebenarnya ini diambil dari sejarah yang sudah lama sekali. Dimana jika direferensikan dari Taito Monogatari, dia ini dikenal sebagai orang yang mempunyai tujuan untuk membalaskan dendam dan menghancurkan kekuasaan Jepang ini. Dia bahkan menyusup ke pihak Jepang untuk menjadi seorang letnan. Bukankah ini sama seperti yang dilakukan oleh si bangsat Orochi ini? Dia menyusup dengan melakukan apapun berupa menjadi budak dan segalanya agar bisa menjadi seorang shogun. Dan jika kita lihat juga dari si nenek tua Higurashi yang berasal dari luar Wano Kuni ini, bisa saja Shiryu ini adalah dari klan Kurozumi yang lain yang diusir atau mungkin korban seperti Orochi ini pada zaman dahulu. Atau bahkan dia adalah anak dari si nenek tua Higurashi. Jadi bukankah akan sangat baik jika dari pihak Peach yang musuh dan Luffy ini ada hubungannya dengan Wano Kuni seperti yang saya katakan sebelumnya. Dan banyak juga nih yang bilang jika Shiryu ini atau Shiryu dia akan menjadi lawan akhir dari Babang Zorojuro kita, maka bukankah sangat pas juga karena mereka berdua ini kemungkinan besar adalah keturunan Wano Kuni. Karena mereka ini ada hubungannya dengan Wano Kuni dan akan bertarung dengan membawa takdirnya masing-masing. Wah, jika memang begitu, alurnya akan sangat mantap sekali dari Oda Sensei ini. Karena bukankah sudah cukup jelas nih, ya walaupun masih samar-samar, tapi Zoro ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan Wano Kuni. Mulai dari kata-kata Tsunachi, lalu juga dengan namanya yang hubungannya dengan Shimotsuki, kampung halaman Zoro, dan Wado Ichimonji Zoro pun adalah buatan dari klan Shimotsuki alias Shimotsuki Kozaburo. Dan jika ini benar-benar terjadi, wah ini sih akan luar biasa sekali. Nah, jadi itulah menurut saya tentang klan Kurozumi ini yang kemungkinan besar akan melawan Zoro dan membawa takdir dari Wano Kuni ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.